Kalau di sini kita tidak mengenal Padmasana. Yang kita kenal di sini adalah Candi Persada Ukir namanya. Nah ini gua pertapaan sebenarnya. Tirta yang mengucur dari atas di pojok tebing ini disebut Tirta Langse. Dibawa ke medan perang. Pada saat dulu Bu, untuk keperluan medan perang, Tirta ini sebegitu saktinya itu bisa bahwa saya bisa melihat lawan, tapi lawan tidak bisa melihat kita. Kalau benar-benar mereka yakin bahwa itu bisa terjadi. Kalau ini tidak dikelola oleh umat Hindu kita yang ada di Nusantara ini, artinya di Bali juga, mungkin ini tidak bisa bertahan. Om Swastiastu pemirsa Hindu Channel, hari ini tentu semangat kami dari Hindu Channel untuk hadir ke situs Gunung Kawi. Tentu ini akan membuat kita semua mengetahui keberadaan salah satu situs yang mungkin Bapak Ibu umat Hindu sudah baca, dan Hindu Channel hari ini menayangkan di YouTube Hindu Channel, mohon bisa disaksikan. Dan kita akan masuk ke dalam, dan di dalam kita sudah janjian bertemu dengan salah satu tokoh dan juga penanggung jawab di Pura Gunung Kawi. Setelah kita masuk dari pintu masuk Pura Gunung Kawi yang ada di Gianyar ini, kita sebagai umat Hindu melihat istimewanya dan ya terkejut saja bisa seperti ini bangunan yang dibuat oleh para raja-raja dulu kita, dinasti raja-raja di era Udayana. Ada goa, bukan goa ya, ini lebih ke tebing atau batu besar yang dipahat mungkin. Tetapi ini kita masih bingung, Hindu Channel masih bingung. Coba kita mencari tokoh Hindu kita yang ada di Pura Gunung Kawi, karena beliau juga pasti memahami apa yang cerita-cerita di balik dari bangunan istimewa ini. Coba kita melihat sisi-sisi lain. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Nuarte nggih? Nggih. Saya Ketut Nuarte nama saya lengkap. Pak Ketut Nuarte yang sempat komunikasi. Sastu Pak G. Rahayu Astunggara bisa hadir langsung ke Bali di Gianyar. Kenapa kami hadir ke sini? Tentu ini merupakan tuntunan leluhur, karena kami melihat literatur yang ada bahwa ada situs yang mungkin akan membuat kita sebagai umat Hindu untuk bisa menjelaskan kepada kami semua ini ditemukan di tahun berapa, kemudian
kok bisa seperti ini? Ya, pertama-tama terima kasih Mas Niko sudah menyempatkan diri untuk hadir di Pura Gunung Kawi ini ya, karena apa namanya, kami di sini kan sebagai penganyah ya, sebagai penganyah di Pura Gunung Kawi ya, tentu tugas kami selain menyapa yang datang, juga kebetulan dipercaya oleh Kramo menjadi prajuru atau yang nama lainnya itu kan bendesa lah, bendesa. Nah, jadi saya juga tidak paham betul tentang bagaimana sejarahnya dulu, kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Tapi yang saya rasakan itu ada apa namanya, ada hikmah yang luar biasa yang saya alami di sini. Kenapa setiap tahun di sini kan selalu melakukan ritual keagamaan, upacara, cuma anunya tergantung besar dan kecilnya. Jadi kebetulan pada tahun ini kami akan menyelenggarakan upacara yang besar, tingkatan yang tertinggi lah untuk di tingkat di Pura Gunung Kawi. Nah, dan yang kami rasakan, yang kami menjadi juga rasa terharunya juga, bahwa biasanya tebing ini tidak pernah basah, hanya ada air yang mengucur di pojok itu saja. Tetapi kalau sekarang Mas Niko lihat, ini sangat melimpah airnya. Air ini sangat melimpah sampai di dinding gua ini penuh dengan tetesan air. Nah, termasuk di gua ini juga, basah semua. Biasanya tidak sampai sebasah. Selama hari-hari biasanya tidak? Hari-hari biasanya tidak. Ya, untuk tahun ini atau bulan inilah, bulan-bulan ini menjelang upacara, jadi turunnya air itu lebih banyak, padahal tidak ada hujan. Biasanya kering? Biasanya tebing ini kering biasanya. Cuma di situ aja, di pojok itu ada kucuran air kecil gitu. Karena di sini ada sumber air suci di dalam gua ini. Dari sini masuk, kemudian belok ke kanan sedikit, itu ada Pelingih Tirta. Nah, menurut kepercayaan kita atau orang tua kami lah yang sebelumnya akhirnya mengatakan kalau upacaranya itu bertepatan waktunya dan direstui oleh Desa Hyang Widi sana, terutama di utara sana Melinggih, kiri-kiri Pura Gunung Kawi, ini air itu, tirta-tirta itu akan melimpah dengan derasnya, akhirnya sampai, kalau dulunya tidak pernah meluber sampai sini, tapi nah ini yang di dalam ini, tidak pernah sampai kalau Nuna Tirta itu harus turun ke bawah, masuk di dalam gua itu turun ke bawah, baru bisa dicari air. Biasanya. Tapi untuk bulan-bulan ini timbulnya Tirta itu cukup deras dan banyak lagi gitu ya. Nah, artinya Pak Nuarte izin kami juga meminta penjelasan. Sebelum kita ingin meminta penjelasan terkait dengan
bangunan yang ada di sini apa saja, terutama yang kita sedang berdiri. Oh. Nah, ini disebutnya kan tadi disampaikan bahwa biasanya tidak sampai meluap Ya. seperti ini, Ya. hanya ada di sini, Ya, hanya ada di tengah. Nah, disebutnya ini sini Pak. ya, ya. Boleh. Disebutnya Kalau filter ini, apa? kalau ini disebut filter langse. Kalau yang di dalam sana disebut filter coblong. Ya, kalau filter coblong itu kalau kehidupan masyarakat Bali di zaman dulu itu kan coblong itu suatu alat kecil yang digunakan untuk mengambil beras. Nah, berarti supaya bisa menghemat itu tidak pakai alat yang tapi coblong itu dari serut sedikit dapatnya itu kemungkinan itu dihasilkan dengan takaran hidup supaya kita bisa menakar hidup kita supaya bisa hemat gitu. Nah, kemudian filter yang mengucur dari atas di pojok tebing ini disebut filter langse. Namanya filter langse. Jadi begitu. Filter langsir ini tuh apa artinya? Filter langsir. Langse itu apa namanya ya? Kalau di Bali ini kata langse itu dinding yang terbuat dari kain. Atau kalau di dalam pementasan, langse itu seperti tirai lah. Sebelum penari itu keluar, membuka langse terlebih dahulu. Jadi baru kelihatan mukanya sebagian, kemudian setelah ya tabuhnya seperti apa itu, lupa gitu, lupa semua gitu. Jadi kemudian seperti itu. Tapi ini maknanya kan sedikit berbeda. Jadi banyak dari kalangan umat Hindu terutama yang memohon air suci filter langse ini dibawa ke medan perang. Jadi supaya mereka mendapatkan perlindungan, mereka bisa bersembunyi, tapi dia bisa melihat. Bisa melihat keadaan yang ada di luar begitu. Artinya pada saat dulu Bu, untuk keperluan medan perang, Tirta ini sebegitu saktinya untuk bisa bahwa saya bisa melihat lawan, tapi lawan tidak bisa melihat kita. Ini mungkin tergantung juga keyakinan ya Pak. Memang gitu ya. Kalau benar-benar mereka yakin bahwa itu bisa terjadi. Jadi seperti itu. Tirta langsir. Nama Tirta langse. Jadi itulah yang kita lihat dan kita percayai, yang kita saksikan bersama. Inilah yang namanya Tirta langse. Melihat goa yang ada selain Tirta langsir itu ya. Nah, ini gua pertapaan sebenarnya. Ini kalau dulunya kan kering, tapi sekarang itulah seperti yang saya katakan tadi bahwa hikmah daripada upacara yang kita gelar pada bulan-bulan ini mungkin itu mendapatkan restu dari Ida Betara yang bersesana di sini. Menjadi tirta-tirta itu banyak yang keluar dan membasahi areal gua pertapaan ini. Ini kalau dari ceritanya dulu ini kan dibuat ya Pak nih. Ini dibuat oleh para pasukan kita atau para tokoh-tokoh kita di zaman itu untuk bertapa. Ya, ini kan atau bersembunyi. Karena ini kan dalam bentuk patma itu. Ya, ini karena ini kan apa namanya ini kulinggih, pura yang kebetulan di sini semuanya itu terbuat dari batu, termasuk gua. Ya, selain tempat
pertapaan atau meditasi gitulah. Pada zaman sekarang kan banyak tamu-tamu juga yang datang melakukan meditasi di Pura Gunung Kawi. Ini kan dibuat juga untuk penempatan sesaji pada waktu dilangsungkan upacara. Nah, itu sudah disediakan seperti kalau di di pelingih-pelingih yang lain yang terbuat dari kayu atau dari apa itu kan ada tempatnya seperti ya kayak apalah tumpangan teras atau meja. Tapi ini sudah disediakan. Itu penempatan sesaji, di sini juga ada, di sebelah sana juga ada. Termasuk di sini juga. Ini kalau ini disebut Balai Sakoulu. Nah, tiangnya dikatakan 8, 1, 2, 3, 4. Di sebelah sana lagi 4. Dan cuma ini menempel dalam dalam tembok bangunannya gitu. Tidak kelihatan tiangnya itu jumlah berapa gitu, tapi ini kita sebutnya Balai Sakoulu, 8 tiang. Artinya seperti ini. Ini beneran tidak dibuat oleh umat kita pada saat penemuan gitu. Niki memang dari dulu. Memang sudah dari dulu ini. Artinya memang niki dibuat untuk tumpangan sesajen seperti ya, itu. Ini tempat sesajen ya. Sudah disediakan. Nah, termasuk drainasenya juga sudah disediakan. Ini ada aliran airnya ke sana, kemudian di situ juga sama. Iya, aliran kecil-kecilnya. Ya. Pak Nuarte pernah meditasi di sini? saya Mas Iko, nggak kusuk kalau melakukan meditasi, hanya sembahyang aja. Ya karena tempatnya seperti ini pasti takut lah. Karena gelap ini pasti. Pasti ya. Kalau masalah takut dan tidaknya itu kan tergantung daripada niat kita lah. Kalau kita memang ingin melakukan persembahyangan atau katakan sajalah meditasi, ini kan sudah berserah diri kita. Sudah berserah diri. Selalu kita memohon perlindungan dari beliau. Channel untuk menayangkan hari ini kita tidak masuk kepada literasi yang mendalam, tetapi kita ingin memberi informasi bahwa situs di Gunung Kawi ini benar-benar ada dan istimewanya dibentuk oleh para leluhur kita dulu, ditata dengan pola yang saat ini sebenarnya umat Hindu juga ketika menata pura itu sama seperti ini. Nah, coba kita ingin closing statement kita dengan Pak Nuarte untuk menjelaskan secara singkat posisi tengah, kanan, kiri, dan depan. Ya, jadi begini Mas Iko, sebagaimana layaknya bangunan Bali ya, kalau di rumah tangga masing-masing pasti ada balai yang letak di tengah. Kemudian balai yang ada di tengah itu ada yang tiangnya 12, ada yang tiangnya 8, ada juga yang tiangnya 6, itu tergantung dari kondisi keluarga itu masing-masing. Tetapi yang jelas ada di tengah seperti ini. Kita lihat Mas Iko, ini ada bangun yang berposisi di tengah. Berposisi di tengah. Kemudian ada juga bangunan yang berposisi di sebelah barat. Barat itu kalau di rumah tangga biasanya disebut loji. Tapi di sini karena ini di lingkungan pelingih ya kita sebut pelingih saja. Kemudian inilah areal ini menjadi
eh, tempat yang paling utama di Pura Gunung Kawi yang diberi nama Jero Gede. Jero Gede itu terdiri dari beberapa gua yang merupakan asli cikal bakal daripada Pura Gunung Kawi itu sendiri. Namun bukan ini saja Mas Iko, masih ada di tempat lain juga tempat-tempat yang bisa kita saksikan yang tidak kalah unik dan ajaibnya gitulah. Kita ini baru sampai di Jero Gede saja. Jadi di sebelah sini juga ada ruang pertapaan yang lebih khusus di sebelah sana. Ruang pertapaan yaitu tempat peyogan Raja Udayana. Raja Udayana beryoga di Gunung Kawi ketika mengalami suatu kesulitan di dalam memerintah kerajaan. Ya. Tetapi itu nanti kita akan ceritakan khusus. Ya. Artinya ini tetap juga bangunan Niki dibangun pada saat kerajaan Udayana juga. Gitu? Ya, pada zaman kerajaan. Ya. Karena ini dulunya tempat pertapaan. Ya. Ini bangunan utamanya yaitu Padmasananya. Kalau di sini kita tidak mengenal Padmasana. Oh. Yang kita kenal di sini adalah Candi Persada Ukir namanya. Candi Persada Ukir. Oh. Ya. Dan Pura Puca. Pucanya itu mungkin itu yang dikenal dengan menjadi Padmasana. Gitu. Menjadi Padmasana. Nah, mohon Pak Nuarte, bagaimana Pak Nuarte memberikan pesan kepada kita semua untuk kita bisa menjaga situs yang istimewa ini yang sudah dibangun oleh para leluhur kita yang ditinggalkan sampai saat ini kita bisa bersembahyang, bisa dinikmati juga oleh para wisatawan seperti itu. Monggo bisa disampaikan. Jadi untuk teman-teman saya yang seangkatan barangkali atau adik-adik saya atau anak-anak saya atau cucu-cucu atau cucu-cucu kita yang rupanya juga relatif baru yang belum mengenal Pura Gunung Kawi ini, kami berharap pertama untuk tahu itu harus datangi. Yang kedua, kalau sudah datang ke sini, mari kita jaga bersama-sama, baik tata tertibnya, baik tata cara pemeliharaannya, lingkungannya, mari kita jaga bersama-sama, karena situs ini bukan hanya milik kami, ini adalah bangsa kita yang punya. Nah, jadi makanya pemerintah sudah memberikan ada 3 instansi yang ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan situs di Gunung Kawi. Ya. Suksema, Pak Nuarte, Pak Ketut Nuarte, sehat selalu. Ya, Ampura, kami dari Hindu Channel belum bisa meminta penjelasan terlalu dalam karena kita sama-sama pahami bahwa adik-adik kita juga perlu mengetahui bahwa secara fisiknya seperti ini. Mohon jangan bosan untuk melihat situs-situs yang kita punya, yang mungkin kalau menurut kami dari Hindu Channel, kalau ini tidak dikelola oleh umat Hindu kita yang ada di Nusantara ini, artinya di Bali juga, mungkin ini tidak bisa bertahan. Mungkin bangunan ini tidak berbentuk seperti bangunan yang dibentuk oleh para leluhur kita dulu. Artinya mari kita jaga situs yang ada di daerah kita, walaupun masih kecil, mungkin bisa dikasih bambu dulu di pagar, dirawat sebaik mungkin, komunikasi dengan pihak aparat daerah dan juga terutama keluarga untuk bisa memulainya itu dari keluarga, bahwa kita bertanggung jawab atas ini semua. Dan terima kasih dari Hindu Channel berada di Gunung Kawi, terutama situs
Gunung Kawi. Gunung Kawi. Matur suksema, kami tutup dengan para Masanti. Om Santi Santi Santi. Om. Suksema Pak Nggih, rahayu.